Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Beliau merupakan anak dari pasangan Bapak Noto Miharjo dan Ibu Suryati. Beliau merupakan anak pertama dan beliau memiliki 3 saudara perempuan. Sebenarnya Bapak Joko Widodo memiliki 1 adik laki-laki yang bernama Joko Lukito, tetapi meninggal pada saat persalinan. Sebelum berganti nama, Bapak Joko Widodo memiliki nama Mulyono. Bapak Joko Widodo berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Pada saat beliau duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Bapak Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut beliau lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Bapak Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang kayu. Keahlian tersebut didapatnya dari ayahnya, yaitu Bapak Noto Miharjo yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Bapak Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika rumahnya 3 kali kena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, beliau masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Bapak Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana beliau belajar sangat giat mengenai kayu, pengolahannya, serta pemanfaatnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Bapak Jokowi akhirnya menikahi pujaannya yang bernama Ibu Iriana pada tanggal 24 Desember tahun 1986 di Solo, yang memberinya 3 orang anak yang bernama Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1986, Bapak Jokowi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana beliau bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kraft Aceh. Karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Bapak Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya di CV Roda Jati, Solo. Setelah banyak pengalaman yang beliau dapat dari sana, Bapak Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anaknya, yaitu Rakabuming. Bapak Jokowi telah mengalami kesulitan pada masa kecilnya karena beliau hidup di keluarga yang sangat sederhana. Beliau juga merasakan penggusuran tempat tinggalnya itu sebanyak 3 kali, dan pada akhirnya keluarganya dan beliau harus tinggal di rumah pamannya sementara. Tetapi Bapak Jokowi berjuang keras untuk mensejahterakan keluarganya agar tidak merepotkan pamannya atau tidak merepotkan orang lain. Di dalam keluarga beliau yang sederhana, beliau membantu ayahnya sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan beliau berpikir luas disertakan tindakan yang nyata dalam menghadapi masalahnya. Hal yang menarik dari tokoh Bapak Joko Widodo yaitu beliau sangat bijaksana dan rendah hati. Sifat beliau yang pekerja keras, selalu menyayangi keluarganya, selalu rendah hati, dan ramah kepada semua orang. Walaupun sekarang beliau sudah menjadi presiden, beliau tidak menyombongkan diri dan tetap ramah kepada semua orang, dan itulah yang patut dicontoh. Prestasi Presiden Bapak Joko Widodo oleh majalah Tempo yang terpilih menjadi salah satu
tahun 2008 atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Beliau juga dapat penghargaan internasional dari Kementerian Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada bulan Januari tahun 2013, Bapak Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, beliau diberi penghargaan atas keberanian melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Karena kisah kehidupan beliau yang menginspirasi banyak orang dan sifat kebaikannya, keramahannya, serta pekerja kerasnya patut dicontoh semua orang. Jika saya bertemu dengan seorang presiden Joko Widodo, pastinya saya sangat bersyukur karena susah sekali bertemu dengan presiden, dan dalam kehidupan Bapak Jokowi yang sudah merasakan pahit manisnya, saya ingin menanyakan tips untuk menghadapi kehidupan di zaman sekarang, apalagi banyak remaja yang suka ngeluh. Sekian video biografi yang saya buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.